Halo, assalamualaikum teman-teman Dulkar Vlog, apa kabar? Gue doain pasti sehat sekeluarga ya. Di hari ini kita akan ngebahas sebuah mobil yang menurut gue sekarang ini semakin menarik untuk kita beli. Sebuah kendaraan 4x4 buat teman-teman yang mungkin pengen tetap pakai harian, tapi juga sedikit-sedikit bisa off-road yang ringan. Mau itu off-road sama keluarga, mau kita overland yang jauh-jauh, ini adalah mobil yang sekarang sudah semakin cocok, yaitu Toyota Fortuner yang generasi pertama, teman-teman. Nah, jadi seperti teman-teman tahu, Fortuner yang generasi pertama ini itu pertama kali ada di Indonesia tahun 2005. Waktu pertama masuk ke sini, variannya itu ada yang G, ada G yang Lux, dan seperti yang ada di belakang gua dua ini yaitu varian yang V. Tapi varian V-nya ini 4x4, teman-teman. Sementara untuk mesinnya, waktu pertama di tahun 2005 itu pilihannya masih yang 2TR. Itu berarti mesin bensin 2700 cc. Nah, sementara kalau kita ngomongin yang dieselnya, itu baru adanya di tahun depannya. Dan pertama kali waktu ada diesel itu dia masih pasangannya hanya dengan transmisi yang manual. Nah, jadi setelah ada mesin yang diesel tahun 2006 itu kurang lebih masih belum terlalu dilirik banget, teman-teman. Karena di seri yang awal itu dieselnya itu masih dirasa kurang optimal secara tenaganya. Kayaknya mungkin juga kalau dikombinasin sama si manualnya itu agak kurang kurang pas gitu, teman-teman. Baru di sekitar tahun 2012 kalau nggak salah itu yang versi yang VNT-nya itu udah hadir. Nah, semenjak itu dan udah ada gearbox yang otomatiknya, itu baru tuh yang dieselnya makin jadi favorit karena tenaganya dapat, konsumsi BBM yang optimalnya juga dapat. Jadi setelah itu mulai deh yang namanya Fortuner yang 27 tank bensin ini semakin ditinggalin. Dan emang udah kelihatan juga sih sebenarnya dari harganya akhirnya jadi lebih lesu ya dibanding sama yang Fortuner diesel. Nah, sekarang kita akan ngebahas nih, teman-teman, kenapa menurut gua mobil Fortuner yang 4x4 ini juga udah cocok ya untuk kita istilahnya mulai main 4x4. Jadi gini, kalau 4x4 secara umum yang gua anggap paling cocok buat pemula tuh emang Katana atau Jimny ya, generasi kedua. Tapi nggak semua orang itu kayak siap, entah secara mentalnya, secara mindsetnya untuk mulai main 4x4 tapi dengan kendaraan sesederhana Katana itu. Yang mungkin jadinya bagi sebagian orang yang udah terbiasa dengan mobil yang normal ya, seliweran di jalan, begitu pindah ke Katana tuh lebih kaget. Nah, kalau versi yang kurang lebih 4x4 tapi di level mobil yang modern gitu ya, menurut gua Fortuner emang udah lebih cocok. Kenapa? Karena kalau kita nggak ngeliat ini 4x4-nya aja ya, ini udah kayak mobil harian yang emang seliweran di jalan. Jadi buat kita yang emang pemula tapi misalnya ya, ya udah terbiasa dengan pakai mobil yang udah independen, pakai coil spring, terus misalnya ya power steering normal, ada power window, terus mobilnya itu nggak istilahnya handling standar mobil di tahun modern. Nah, itu yang gue lihat semua itu ada di Fortuner. Cuma bedanya kita ambil yang versi 4x4-nya, teman-teman. Kalau kita ngomong 4x4 di Fortuner ini, emang sebenarnya dia itu sistemnya juga menurut gue masih tergolong konvensional. Walaupun ini adalah mobil modern ya. Ya kalau kita ngomong mobil tahun-tahun 2005, buat gue sih masih termasuk mobil yang modern, tapi 4x4 itu cukup konvensional. Karena kenapa? Karena dia masih pakai tuas. Nanti kita akan bahas lebih detail ya pas ke bagian dalam. Nah, sementara kita akan ngebahas dulu untuk kelebihan dan kekurangannya, teman-teman. Kalau kelebihannya udah pasti ya nomor satu, harga yang semakin menarik. Ini kalau kita bandingin sama Fortuner 4x4 yang udah diesel ya, atau yang generasi keduanya, udah pasti ini yang boleh dibilang jadi yang Fortuner 4x4 termurah itu ada di yang versi mesin 27 bensin ini. Itu nomor satu. Yang nomor dua adalah untuk partsnya juga banyak, teman-teman. Walaupun udah ada generasi yang terbaru, tapi yang generasi pertama ini
ya insya Allah nggak akan segitu cepat ya ditinggalin ya di Indonesia. Jadi ketersediaan parts, terus orang yang bisa menanganinya, bengkelnya, itu juga banyak di Indonesia. Selain itu yang berikutnya adalah seperti yang gue bilang tadi, kita tidak terlalu butuh banyak penyesuaian untuk main 4x4 pakai Fortuner ketimbang kita pakai mobil yang lebih tua lagi ya tahunnya ya. Jadi ya udah kurang lebih penyesuaiannya hanya beda di kita ada tuas tambahan untuk menggerakkan 4x4T. Sisanya udah kayak mobil normal harian yang emang seliweran di jalan sekarang. Terus kelebihan berikutnya adalah dia mesinnya relatif lebih sunyi ya, lebih senyap dibandingkan yang diesel. Jadi ya kita kalau ngomongin kekedapan di dalam kabinnya juga lebih enak kan, lebih nyaman, nggak terlalu geter. Walaupun buat sebagian orang, apalagi kalau yang udah suka off-road, urusan mesin berisik atau getaran dari mesin itu nggak terlalu jadi masalah. Tapi tetap itu jadi poin tambahan di Fortuner yang bensin ini. Berikutnya, kalau kita ngebahas untuk kekurangannya, yang pertama itu adalah tenaga mesinnya yang cenderung kurang banget teman-teman. Buat tarikannya, buat overall dari performance-nya, itu untuk mesinnya tenaga dirasa kurang. Dan yang kedua adalah konsumsi BBM-nya, yang pada intinya emang lebih boros sekalipun dengan beberapa mesin bensinnya lain lagi ya yang kurang lebih spesifikasinya sama. Tapi kalau ngomongin boros teman-teman, ini ada satu hal juga yang banyak juga nggak ngeh gitu. Kalau di yang 2700 cc yang 4x4 itu sebenarnya juga sedikit lebih boros lagi daripada yang 4x2. Kenapa? Karena kita ada yang namanya tambahan gardan depan. Jadi kalau kita ngomong gardan depan, itu dari mulai bonggolnya sampai ke as rodanya semuanya, terus juga ada tambahan transfer case, itu lumayan buat nyumbangin bobotnya. Jadi dengan tambahan bobot itu ya konsumsi BBM-nya lebih boros juga. Yang kedua, karena kalau kita pakai 4x4, walaupun pas kita lagi jalan hariannya itu pakai 2, tapi sebenarnya ada beban tambahan. Pas mobil kita jalan, ngegelinding, dia ada tambahan bebannya ya, atau kita bilangnya rolling resistance-nya, karena istilahnya bagian depan itu juga pada ikut muter juga tetap ya buat as roda dan lain-lain. Jadi ada hambatan tambahan ketimbang yang 4x2-nya. Nah, kayaknya buat lebih enaknya kita lihat ke mesinnya ya sekarang ya. Ya, ini dua-duanya udah dibuka teman-teman. Sorry nih kalau agak gelap nih kondisinya, tapi kayak teman-teman juga udah pada hafal ya bentukannya ya, mesin 27-nya yang ada di mobil ini. Ini ngomong-ngomong keduanya ini sama-sama yang versi 2005 tahunnya, tapi mukanya ini udah versi yang di facelift ya teman-teman ya. Jadi udah diganti untuk bagian grill dan juga lampunya, sementara ini yang asli di 2005 yang seperti ini. Tapi kalau untuk mesin sama-sama standar, nggak dimodifikasi, jadi tetap masih pakai mesin 2TR dengan tenaga kurang lebih sekitar 158 HP, torsinya di 246 Nm. Jadi kalau ngomong mesinnya, sebenarnya mesinnya ini badak teman-teman, nggak terlalu ada permasalahan yang gimana banget ya, relatif aman, awet dan kuat. Tapi itu dia hanya ya permasalahannya tenaganya yang dirasa kurang dan juga konsumsi BBM-nya boros. Jadi sebenarnya kalau mau ngambil ini sih permasalahannya bukan ke mesinnya gampang panas atau ini gampang jebol, tapi lebih ke arah pengeluaran untuk BBM-nya akan lebih dibandingkan kalau kita ambil pilihan yang lainnya ya. Nah, oke teman-teman, ini mobilnya udah gue geser dulu keluar garasi karena gue pengen ngasihatin ke dalam ya supaya lebih terang nih, soalnya kondisinya udah mau hujan nih. Jadi kita akan masuk ke dalam. Sebelum mungkin kita muter sedikit di sini, gue pengen ngasih tauin dulu hal yang menarik dari 4x4 Fortuner. Oke, Bismillah, Assalamualaikum. Oke teman-teman, kalau ngomongin untuk interior apa segala macamnya, kayaknya pasti udah pada tahu semua ya. Jadi gue akan langsung ke permasalahan inti, ke topik inti, yaitu transfer case-nya teman-teman. Jadi transfer case sama si gearbox-nya pertama emang menurut gue pribadi kayak agak suka
ini ya, kayak kagok gitu. Kalau buat kita yang senang pakai 4x4 tahu biasanya gearbox itu atau transmisi posisi di depan, transfer case justru yang di belakang. Tapi ini transfer case justru yang ada di depan. Tapi nggak masalah, karena justru yang gue suka sebenarnya adalah dia masih sistem konvensional, yaitu menggunakan shifter. Jadi ini posisi yang 4H-nya di sini ya. 4H-nya di sini. Terus dia kalau dimajuin lagi dia menjadi ke 4L. Nah, salah satu hal yang enak dari shifter seperti ini adalah kita lebih istilahnya nggak was-was takut nggak bisa ngunci. Maksudnya gimana? Si shifter sekarang itu kebanyakan kan modelnya yang tombol ya, atau model yang knob gitu, yang diputer. Dia memang mungkin lebih nyaman karena kita tinggal muter atau tinggal pencet, tapi penyakitnya adalah dia kadang-kadang belum tentu ngunci atau nguncinya lama. Jadi pas ngunci pun kadang-kadang kita nggak tahu ini udah masuk 4x4 atau belum. Sementara kalau yang kayak gini, ini kita udah pasti teman-teman 4H, 4L, ini udah pasti 4L. Kita nggak perlu nunggu apa-apa lagi. Jadi kita udah tahu kondisi mobil kita itu sekarang adanya di mana. Beda sama yang elektronik tadi, itu kadang-kadang kita juga nggak tahu pasti. Dan permasalahannya juga kalau kita yang punya mobil-mobil yang transfer case-nya itu elektronik, aktivasinya kalau jarang kita pakai, si motornya itu untuk penggerak transfer case-nya 4x4 atau 4x2 itu suka istilahnya kayak kotor gitu ya. Jadi ya mungkin walaupun kita punya mobil 4x4 yang elektronik gitu, tapi nggak pernah kita pakai off-road, sesekali tetap boleh lah teman-teman. Istilahnya kita panasin ya, kita pindahin 4H, pindahin lagi ke 4L, terus ke 2H, sekedar buat biar si aktuatornya itu dia bisa luas lah gitu, istilahnya nggak jadi nganggur terus kotor, malah jadi akhirnya dia nggak nyangkut, nggak bisa pakai. Itu teman-teman, jadi enaknya masih konvensional seperti ini ya, lebih nggak rewel, lebih bandel teman-teman. Tunggu sebentar, kayaknya ada yang kurang nih teman-teman. Kayaknya nggak afdol kalau kita belum ngolong. Jadi gua akan ngasih tauin untuk kaki-kakinya si Fortuner yang generasi pertama tapi yang 4x4 ya. Oke, ini kita lihat nih. Ya, depannya dulu. Ini dia pembedanya ya. Dia ada as rodanya. Tapi kalau kita ngomong bagian lain teman-teman, mau ngomongin lower armnya atau yang upper armnya, ini semuanya nggak ada bedanya. Dan sistem kaki-kakinya ini sebenarnya itu juga sama dengan sistem kaki-kaki di Hilux. Dia itu kurang lebih, kalau depannya kan sama, tapi tetap kalau yang belakang beda ya. Kita tahu Hilux yang belakang per daun, tapi kalau yang di Fortuner ya dia coil spring atau per keong. Jadi teman-teman, kalau untuk kaki-kakinya yang bagian belakang, dia bedanya kan coil spring ya, per keong, tapi untuk yang lainnya relatif sama. Gardanya juga gardan sama, final gear juga sama. Jadi ya apa ya, enaknya tuh kita juga sebenarnya nyari partsnya nggak terlalu susah teman-teman. Tapi kalau ditanya gimana dengan kaki-kakinya, apakah bandel? Kaki belakang bandel banget. Kaki depan masih ada beberapa yang dipikirin teman-teman, karena ini sebenarnya bukan 4x4 aja tapi 4x2. Kita ngomongin beberapa bagian ya, kayak misalnya berbau kayak misalnya perbusingan ya, ball joint, buat terote semuanya. Itu biasanya hal-hal yang suka jadi bukan penyakit sih gue bilang ya, harus diperhatiin karena terkadang itu lebih cepat kena bandingkan beberapa bagian lainnya. Oke, kita muter dikit ya sini ya. Kita nggak off-road kali ini, kita cuma muter ya sambil gue sedikit bercerita lagi ya. Oke, bismillah teman-teman. Sekarang kita akan coba jalan sedikit on road aja, karena gue lebih cuma pengen nyampein secara singkat satu hal yang menurut gue cukup menarik. Jadi gini teman-teman, kalau gue pribadi suruh milih antara yang Fortuner bensin atau diesel, gue pasti akan milih yang diesel. Mungkin teman-teman juga tenaga lebih ada, torsi ya lebih ada, dan kalau kita ngomong untuk off-road relatif lebih bandel, lebih handal, karena kita nggak akan ketemu yang namanya berbet ya kayak di mesin bensin gara-gara pengapiannya basah, dan juga lebih heavy duty atau lebih badak biasanya kalau mesin diesel. Tapi bukan berarti si yang mesin bensinnya ini
kayak bener-bener nggak bisa diandelin buat kita pakai off-road. Jadi gini teman-teman, yang suka gue lihat pandangan secara awam adalah Fortuner 27 bensin ini dia tenaganya kurang banget ya. Buat dipakai harian aja kurang banget, sangat berasa kurang. Di satu sisi boros, apalagi kalau dipakai buat off-road ya, makin nggak kuat lagi kali ya. Tenaganya aja buat dipakai di aspal tuh kurang banget. Mungkin benar, tapi jangan lupa kalau yang 4x4 kita ada yang namanya transfer case. Jadi kita ada pilihan 4L, dimana kalau kita udah masukin 4L, dia rasionya akan lebih kasar, tenaga mesin akan lebih padat lagi teman-teman. Jadi sebenarnya kurang tepat juga kalau misalnya dibilang, wah Fortuner 27 di aspalnya lemes, kalau di off-road pasti lebih lemes lagi. Nggak juga, ada 4L, kita pindahin ke 4L. Tapi kalau kita pakai 4H-nya pas off-road, itu emang berasa kurang banget. Kayaknya, aduh ini tenaganya nggak ada padat-padatnya banget ya. Tapi begitu kita masuk ke 4L, itu lumayan ngebantu teman-teman. Walaupun, kalau dibandingin sama Fortuner diesel, dimasukin 4L, ya tetap yang bensin istilahnya kalah bertenaganya ya. Tapi ya balik lagi sih, maksudnya ya secara harganya juga, perbandingannya juga udah agak lumayan. Ya jadi kembali lagi ke pilihan teman-teman. Mungkin kalau yang mau lebih murah, aduh kenapa gua seneh yang kiri ya. Kalau mau yang lebih murah, ya bisa jadi pilihan ke yang Fortuner 27 bensin ini. Oke teman-teman, alhamdulillah. Jadi sekian dulu untuk video Fortuner 4x4 yang 27 bensinnya ya. Jadi secara overall, kayak gue sampein tadi, ada beberapa hal yang menarik. Yang pertama adalah untuk harganya yang emang udah lebih terjangkau ya dibandingkan yang diesel. Sama satu lagi, SUV ini adalah salah satu kendaraan 4x4 yang menurut gue lebih mudah untuk beradaptasinya bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali main mobil 4x4 atau mobil hobi ya gitu. Karena kita nggak pusing nyari bengkel yang bisa nanganinnya, kita nggak pusing nyari partsnya, segala macamnya sangat familiar karena ini adalah termasuk mobil yang sangat merakyat. Tapi di satu sisi kita mendapatkan sebuah 4x4 dengan harga yang lebih menarik teman-teman. Nah kalau kelebihannya itu, kalau kekurangannya ya seperti yang gue bilang tadi, utamanya itu adalah di BBM-nya. Tapi balik lagi juga teman-teman, walaupun BBM yang lebih boros, tapi kalau misalnya mobil ini mungkin dipakainya bukan jadi mobil yang pertama ya, jadi yang tiap hari kita pakai terus, mungkin agak lebih aman ya, lebih mending. Tapi kalau yang dipakai harian itu akan lumayan berasa sih ya. Tapi di satu sisi juga tenaga mesinnya yang kurang, masih agak terbantukan kalau kita udah mulai masuk ke medan off-road dan pindah ke 4 low. Tapi kalau tetap pakai 4H, jangan harap deh, lemes banget. Tapi ya kembali lagi, itu adalah pilihan juga buat teman-teman mau ngambil 4x4 yang bensin seperti ini atau ambil diesel yang emang harganya masih lebih tinggi. Ya paling gitu dulu teman-teman, semoga bisa bermanfaat dan kita ketemu lagi di video The Car Vlog yang berikutnya. Oke, dadah, assalamualaikum.